Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infinity Class Online. Infinity Class, belajar tanpa batas. Video kali ini kita akan mengawali pembelajaran tentang materi operasi trigonometri untuk matematika peminatan kelas 11. Karena ini adalah materi kelas 11, maka saya tidak mengulang kembali materi kelas 10 yang membahas tentang trigonometri dari awal. Kita akan membahas tentang operasi trigonometri. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan sudut untuk sebuah nilai trigonometri. Oke. Yang pertama adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan sudut pada sinus. Jika saya punya sin A plus B, maka bisa kita jabarkan hasilnya sama dengan sin A kali cos B ditambah sin B dikali cos A. Jika saya punya sin A dikurangi B, maka hasilnya adalah sin A kali cos B dikurangi sin B dikali cos A. Jadi sin itu adalah sin cos, di mana sudutnya nanti saling kita balik. Ya, jadi kalau saya ulangi, jika saya punya sin A ditambah B, maka kita jabarkan menjadi sin A cos B ditambah sin B cos A. Kemudian jika sin A dikurangi B, maka hasilnya sama dengan sin A kali cos B dikurangi sin B kali cos A. Seperti itu. Sebagai contoh, jika saya punya sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat ini tidak bisa kita tentukan secara langsung dengan menggunakan tabel sudut istimewa, karena 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Tapi 75 derajat kita bisa jabarkan menjadi 45 derajat ditambah 30 derajat, di mana kedua sudut itu adalah sudut istimewa. Sehingga di sini saya pakai menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Selanjutnya, karena sudah bentuk penjumlahan, maka kita bisa gunakan operasi penjumlahan sinus di sini. Oke, sebelumnya sudah kita dapatkan rumus untuk penjumlahan sinus, yakni sin A ditambah B, hasilnya sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Sehingga kalau saya punya sin 45 derajat ditambah 30 derajat, sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa sin A ditambah B hasilnya itu sama dengan sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A. Seperti ini. Sehingga kalau saya punya sin 45 derajat ditambah 30 derajat, berarti di sini yang menjadi nilainya A adalah 45 derajat, yang menjadi nilainya B adalah 30 derajat. Selanjutnya tinggal kita jabarkan menjadi sin A-nya adalah 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin B-nya adalah 30 derajat dikali cos A-nya tadi adalah 45 derajat. Oke. Sehingga kalau kita hitung sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kemudian dikali dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat di sini nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian ditambah dengan sin 30 derajat, nilainya adalah setengah dikali cos 45 derajat, nilainya adalah setengah akar 2. Seperti ini. Selanjutnya kita hitung setengah dikali setengah, hasilnya adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 akar 6 ditambah setengah kali setengah 1/4 dikali akar 2. Bentuk yang seperti ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar
2. Nah, ini adalah nilai dari sin 75 derajat. Berarti sin 75 derajat hasilnya adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya adalah sifat operasi penjumlahan dan pengurangan sudut untuk kosinus. Dimana kalau saya punya cos A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Oke. Jadi kalau cos di sini kita pakai cos sin, di mana operasinya itu berlawanan dengan operasi sudutnya. Kalau sudutnya dijumlah, maka operasi penjabarannya dikurangi. Sehingga kalau dikurangi, cos A dikurangi B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, jadi kalau cosnya itu sudutnya ditambah, maka operasi penjabarannya itu dikurangi. Kalau sudutnya dikurangi, operasi penjabarannya ditambah. Di mana polanya adalah cos sin. Sebagai contoh, untuk menghitung cos 15 derajat. Cos 15 derajat bisa kita jabarkan menjadi cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Cos 45 derajat dikurangi 30 derajat berarti ini kita menggunakan sifat pengurangan. Kita gunakan rumus pengurangan sudut pada kosinus. Dimana kalau saya punya cos A dikurangi B, hasilnya adalah sama dengan cos A cos B ditambah sin A kali sin B. Sehingga kalau soalnya di sini adalah cos 45 derajat dikurangi 30 derajat, berarti kita dapatkan A-nya adalah 45 derajat dan B-nya adalah 30 derajat. Oke, selanjutnya kita jabarkan menjadi cos A-nya 45 derajat, cos B-nya 30 derajat ditambah sin A tadi 45 derajat dikali sin B-nya 30 derajat. Selanjutnya kita substitusi nilai masing-masing trigonometrinya, yakni kalau cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kalau cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian ini ditambah dengan sin 45 ditambah dengan sin 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 ditambah setengah kali setengah 1/4 akar 2. Karena sama-sama ada 1/4 bisa kita faktorkan menjadi 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Nah, ini adalah nilai dari cos 15 derajat. Berarti cos 15 derajat itu nilainya sama dengan 1/4 kali akar 6 ditambah dengan akar 2. Nah, itu adalah sifat dari penjumlahan dan pengurangan sudut pada kosinus. Sifat yang selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada tangen. Pada tangen polanya cukup berbeda, yakni dimana jika saya punya tan A plus B, maka kita jabarkan menjadi tan A ditambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Jadi kalau saya punya tan A ditambah B, hasilnya sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B.
bagian operasi yang atas itu mengikuti operasi sudut yang ada di dalam tangan. Kalau sudutnya dijumlah maka bagian atasnya juga dijumlah, yang bawah dikurangi. Berarti kalau saya punya tan A dikurangi B, hasilnya sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Jadi kalau bentuk sudutnya pengurangan, maka bagian atas juga pengurangan, bagian bawahnya adalah penjumlahan. Oke, sebagai contoh kita mau menghitung nilai tan 15 derajat. Nah, di sini saya punya permasalahan menghitung tan 15 derajat. Berarti kita gunakan nilainya sama dengan tan 15 derajat itu sama dengan tan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke, selanjutnya berarti di sini kita menggunakan sifat pengurangan, di mana kita tahu sebelumnya adalah tan A dikurangi B, hasilnya sama dengan tan A dikurangi tan B dibagi 1 ditambah tan A kali tan B. Berarti kalau saya punya tan 45 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya sama dengan, berarti di sini yang bernilai A, berarti di sini A-nya bernilai 45 derajat, B-nya bernilai 30 derajat. Berarti kita substitusikan A-nya 45 derajat, B-nya 30 derajat. Tan A berarti kita ganti menjadi tan 45 derajat dikurangi tan B, kita ganti menjadi tan 30 derajat dibagi 1 ditambah tan A-nya adalah 45 derajat, kita ganti menjadi tan 45 derajat dikali tan B, kita ganti menjadi tan 30 derajat. Seperti ini. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai masing-masing tangannya, di mana tan 45 derajat nilainya adalah 1 dikurangi tan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3, kemudian dibagi dengan 1 ditambah tan 45 derajat adalah 1 dikali tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 1 dikurangi 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1/3 akar 3. Nah, ini adalah nilai dari tan 15 derajat. Bentuk seperti ini bisa kita rasionalkan dulu penyebutnya, karena penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar. Pada perhitungan sebelumnya kita tadi dapatkan nilai tan 15 derajat adalah 1 dikurangi 1/3 akar 3, kemudian dibagi 1 ditambah 1/3 akar 3. Dalam bentuk ini kita hilangkan dulu pertiganya biar tidak ada pecahan di dalam pecahan. Berarti kita kali dulu dengan 3, yang bawah juga kita kali 3. Nah, berarti hasilnya sama dengan 1 kali 3. 3 dikurangi akar 3 per 3 kali 1 hasilnya adalah 3 ditambah 1/3 kali 3 1 akar 3. Nah, baru bentuk yang ini kita rasionalkan, kita kali dengan sekawan dari penyebutnya, yakni kita kali dengan 3 dikurangi akar 3 per 3 dikurangi akar 3. Nah, berarti sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali akar 3 negatif akar 3 adalah 3 akar 3, negatif akar 3 kali 3 adalah negatif 3 akar 3, kemudian negatif akar 3 kali negatif akar 3 jadi plus akar 9, atau kita langsung tulis akar 9 adalah 3.
Kemudian dibagi dengan 3 kuadrat adalah 9 dikurangi akar 3 kuadrat adalah 3. Oke. Selanjutnya 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12 dikurangi dengan 6 akar 3 per 9 kurangi 3 hasilnya adalah 6. Nah, langkah terakhir kita bagi 12 dikurangi 6 akar 3 dengan 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2 dikurangi 6 akar 3 dibagi 6 adalah akar 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2 dikurangi akar 3. Maka nilai tan 15 derajat itu adalah bentuk paling sederhananya 2 dikurangi dengan akar 3. Itu adalah operasi sudut pada sin, cos, dan tan. Jika kalian ada soal yang ingin kita bahas di sini, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Silahkan kalian kirim soal kalian, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk dokumen ke link Google Form di deskripsi video ini. Jika kalian ada pertanyaan berkaitan tentang apa yang kita bahas di video kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Lili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinity Class, belajar tanpa batas.